Terima kasih Mas kesempatannya, waktunya. Minta maaf saya memanggil kalian di sini. Ini Mas siapa? Mas Aldi, Mas Darman, sama Mas Afif. Ini terkait kasus kemarin ada kabar dari rekan guru saya dan katanya Mas Aldi, Mas Darman, sama Mas Afif itu bolos, nggak mengikuti pelajaran dan ternyata keluar sekolah dapat air minum lama muda itu saya nggak masalah itu kan, maksudnya perilaku yang seperti itu wajar, mungkin bahkan nggak cuma kalian, mungkin anak-anak sekolah yang dulu juga pernah melakukan hal seperti itu ya kan. Tapi di situ menurut Mas Adi bagaimana perilaku yang seperti itu, kalau pendapat Mas Adi sendiri apa yang sudah Mas Adi lakukan? Jeleknya seperti apa? Bolos pelajaran. Mudah bolos pelajaran. Kemudian apa mudah ya itu Mas Adi. Kalau Mas Dharma sudah ada mungkin tanggapan yang berbeda. Samanya seperti apa? Apa? Bolos pelajaran. Kemudian pendidikan. Oke, kalau Mas Afif samanya seperti apa coba diutarakan? Bolos pelajaran. Kemudian keluar dari sekolah. Oke, berarti kita sepakat bahwa hal itu negatif ya? Ya negatif. Tapi di situ ada hal yang baik nggak? Enggak. Termasuk keberanian keluar dari sekolah ini. Pertanyaannya kebaikannya ke arah yang salah gitu kan? Kalian ingin berusaha memperbaiki itu dalam karakter diri kalian? Nah, kalau Mas Adi, cara memperbaiki yang terbaik itu bagaimana Mas Adi ya, supaya bisa berubah? Yang betul membuat kasus. Caranya? Caranya ya mengurangi perilaku yang berbau negatif. Contohnya? Bolos. Terus caranya biar nggak bolos? Apa ya? Tidur. Duduk di kelas ngapain? Belajar. Terus belajar. Caranya belajar bagaimana kalau Mas Adi belajarnya? Membaca buku. Kemudian selain membaca, mempelajari materi. Itu sudah pernah dipraktekkan? Sudah. Ya. Karena ini alasan kemarin tiba-tiba keluar terus punya keinginan pengen keluar ke sekolah terus ngambil juga kita pas nggak punya uang. Nah itu kan kita nggak tahu ya kalau ternyata hal itu ada sebabnya. Tapi walaupun ada sebabnya di situ tetap yang namanya meninggalkan pelajaran dan tidak mengambil barang di luar kelapa muda terus dibawa ke sini. Kemarin kayaknya ada yang sudah buka kelapa muda, pas buka nggak buka buntur ya, Mas Buntur ya buka. Terus pakai gigi ya, tidak pakai gigi ini pakai gigi buka.
Oke, jadi kira-kira itu termasuk menyalahi keyakinan kelas kita enggak? Iya. Apa bentuknya? Menjelekan. Menjadikan kelas sendiri benar. Itu luar biasa sampai apa namanya terdengar dari, tapi itu kemudian nggak merupakan kalian tetap itu namanya ibaratnya kalian tetap merasa tangguh dan itu bisa diperbaiki Ya. di kemudian hari menjadi lebih baik ya. Dan kemudian kalian mau bertemu dengan teman-teman kalian menjadi risiko atau Iya. malu dan lain sebagainya karena tindakan kalian ya, tindakan kalian itu adalah sebatas pembelajaran untuk ke depan menjadi apa? Menjadi pribadi yang lebih baik. Kira-kira Mas Aldi coba mengawali bagaimana supaya tindak lanjut Mas Aldi setelah ini apa yang Mas Aldi ingin lakukan untuk memperbaiki semua yang sudah Mas Aldi lakukan itu. Satu, pembelajaran sudah ditinggalkan, kemudian dua, keluar sekolah tanpa izin terus sudah pulang dari luar sekolah gak tahu itu namanya dari mana. Terus caranya untuk memperbaiki itu semua bagaimana? Yang meninggalkan pelajaran yang masa dilakukan untuk memperbaiki itu Tidak mengulangi lagi. selain tidak mengulangi lagi. Itu ada yang dirugikan nggak gitu? Ada. Siapa? Diri sendiri kemudian orang lainnya siapa? Nah itu bagaimana cara memperbaiki? Bila tidak mengulangi lagi, terus cara memperbaiki dengan guru yang sudah ditinggalkan. Minta maaf. Tidak dilakukan. Oke, itu ya. Tidak lanjut seperti itu. Ada yang belum tidak lanjut? Ada yang belum? Alhamdulillah, gitu ya. Jadi itu harapannya menjadi baik ya, kepada kalian muncul lebih kuat ketika kembali ke teman-teman kalian dan tidak mengulangi perbuatan yang baik. Itu ya, Mas Afif, Mas Dharma, Mas Aldi, bagaimana? Sudah yakin untuk memperbaiki kalian? Ya, oke. Dengan cara tadi memperbaiki pribadi yang lebih baik. Itu ya Mas Aldi, Mas siapa? Jadi kita paham betul ya, itu adalah sesuatu yang salah dan kalian akan memperbaikinya dengan cara-cara yang benar. Oke, gitu ya. Terima kasih Mas Aldi, Mas Dharma dan Mas Afif. Semoga ke depan menjadi pribadi yang baik. Silakan lanjutkan kegiatan dan aktivitas kembali. Terima kasih banyak. Saya Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afif ya dari Sembagi. Perkenalkan nama saya Yudi Brano dari Sembagi. Perkenalkan nama saya Brano Jawa dari Sembagi. Saya sangat termotivasi setelah dilakukan diskusi dengan Bapak Guru Tentang kasus kami yang meninggalkan jam pelajaran dan mengambil kelapa muda di luar sekolah. Kami menyadari hal itu tidak baik dan kami akan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mas Depan dengar sering tidur di kelas ya. Menurut pendapat Mas Genta tidur di kelas itu bagaimana? Ya, menurut saya pribadi terkadang itu kalau enggak karena mengalami gagal kecapean. Kecapean. Nah, memang kita tahu ya kalau tidur di kelas itu adalah manusiawi, perbuatan yang mungkin apa namanya sudah banyak orang yang melakukan. Jadi ini Mas Genta tidurnya di dalam kelas ketika pelajaran. Aku cerita ketika apa saja dia melakukan untuk tidur di kelas. Ya, paling pas jam pelajaran. Pas pelajaran bisa disebutkan pas apa atau sering? Berapa sering? Ya, Kelas ya, sering itu bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Tapi ya sekarang udah Alasannya kenapa? ya karena
sadar nggak ketika tidur di kelas itu banyak hal yang kamu tidak dapatkan atau banyak kerugian yang kamu dapatkan? Sadar Pak. Seberapa besar Mas Genta menyadarinya? Ya mungkin kesadaran itu datangnya itu lama dulu Pak. Jadi ketika apa namanya tidur di kelas itu kerugian apa yang Ya. Mas Genta Kerugiannya ya dapatkan? telah mendapatkan materi. Setelah terus kemudian Ya kurangnya aktivitas di kelas. kurangnya aktivitas belajar di kelas. Terus, Itu satu. bagaimana kalau kemudian kita tinggal materi materi yang Mas Genta dapatkan, sementara Mas Genta dari rumah datang ke sekolah hanya untuk belajar. Apakah ada hal yang Mas Genta rasakan? Balik. Gimana Pak? Di sini telah materi itu. Setelah itu apa namanya pemahamannya ya, setelah pemahaman. Berarti setiap dalam diri Mas Genta itu ada potensi ya, ada potensi yang ada dalam diri Mas Genta. Apa ya kemudian Mas Genta ingin lakukan sehingga kemudian potensi itu bisa dimaksimalkan? Ada potensi enggak? Mas Genta menyadari ada potensi diri enggak di dalam? Enggak ada. Bagaimana? Coba dicari tahu potensi apa yang ada di dalam diri. Paling Kebaikan apa yang ada di Mas Genta. paling kalau di rumah itu sering aku bikin mainan dulu Pak. Bagus. Ya. Selain itu, Dan itu kadang juga bantu ayam membantu orang tua apa warna mau batik. Positif perlu dikembangkan kembali. Nah, ketika tidur di kelas kembali lagi tidur di kelas. Ketika tidur di kelas hal-hal apa yang hilang, yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas misalnya. hilang ada yang Kehilangan materi, kemudian rasa-rasa apa kepribadian apa yang kemudian tidak muncul di situ ketika tidur di kelas itu merugikan anak peserta didik yang lain atau merugikan guru tidak. ya bisa merugikan Bisa merugikan guru. Bagaimana menyikapi? Berarti apa namanya tindakan apa yang sudah salah atau yang sudah tidak pas? ya di kelas karena di kelas dapat membuat kita menjadi belajar materi itu. Berarti itu rasa apa? Rasa apa ini? Rasa tanggung jawab. Ya. Selain rasa tanggung jawab, rasa malas. Jadi maju Pak. Jadi malas. Oke, berarti Mas Genta tidur di kelas yang membuat Mas Genta sering tidur di kelas apa saja? Kata kita ingat salah, kecapean. Bukan dari malam hari. Apa yang kamu lakukan ketika berada di malam? Ya cuma mainan aja. Cuma mainan HP, hanya dengan mainan HP, kemudian lupa tidur, hingga sampai malam. Kadang itu gimana Pak? Kadang bisa tidur cepat, kadang bisa tidur lama. Kalau misalnya biasanya ketiduran dulu Ya, itu ntar tidurnya jam 1 kalau enggak jadi kamu betul ketika tidur di kelas itu akan apa namanya, menurunkan pemahaman atau menghilangkan pemahaman, bahkan tidak paham betul terkait materi yang sudah diajarkan, bahkan bisa tertinggal dengan murid-murid yang lain. Paham nggak? Nah, jadi alasannya kamu melakukan tidur di kelas itu karena satu, malas, dua, karena begadang, kemudian terlalu malam tidurnya ya, karena begadang, terus kemudian tidurnya terlalu malam. Kira-kira punya cara nggak supaya
bisa nggak tidur di kelas gitu. Ya udah ada juga. Tapi gimana ya? Ini ada kegiatan siang hari loh, ya. Nyari kegiatan di siang hari sehingga nanti malamnya bisa tidur di awal. Udah sering banget ini. Apa contohnya kegiatan yang malam? Kegiatannya ya, mancing, kemudian keluar main, apa ya, bikin mainan. Bagus. Apakah cara yang kamu lakukan ini membuahkan hasil? ya beberapa kali kan. Jadi malamnya bisa tidur lebih awal, Iya. paginya bisa berada. Jadi sudah berapa hari kalau kamu bisa menghitung tidur tidurnya di kelas itu sering atau setiap hari bahkan Dari sekarang semester ini sekitaran 1,5 ya. udah tidur udah melebihi waktu 1,5 bulan ya. Oke. Jadi harapannya nanti bisa berubah sehingga jadi tidak kemudian tidur di kelas ketika pada pelajaran disampaikan sama ibu mantan pelajaran dengan cara-cara yang tadi sudah Mas kita tata di siang hari melakukan banyak kegiatan yang positif sehingga bisa membantu Mas kita tidur lebih awal. Kira-kira bagaimana, ada untuk bantuan ke siapa kira-kira untuk biar kegiatan yang kita lakukan itu berjalan dengan baik sehingga benar-benar setidaknya meminimalisir dulu kalau sebentar tidur di kelas. Ada cara lain mungkin untuk bantuan dari siapa untuk mengingatkan. Kalau sih itu udah sering. Oh itu juga. Bagaimana? Ya kalau misalnya orang belum Ya malam. jam malam susah tidur di rumah. Itu kalau biasanya jam malam tidur. Terus Terus ya beberapa lama lagi tidur. berarti udah minta bantuan ibu. Bagaimana hubungan kawan-kawan? Ada jalinan komunikasi terkait masalah kamu di sekolah? Kurang sih. Kurang. Berarti sejauh ini komunikasinya sama ibu. Kalau jadi tetap bisa hanya dengan bantuan itu saja atau masih butuh bantuan yang lain? Lain sih. Selain itu ada yang membantu dalam memecahkan masalah dalam hidupmu, hidup di kelas supaya dia ada semangat. Cuma itu sih. Cuma itu saja. Kamu percaya dan yakin kamu bisa merubah kebiasaan kamu untuk tidak tidur di kelas ketika pelajaran? Apa yang membuat tidak yakin? Apa yang membuat kita ngobrol saja? Apa yang kemudian membuat Mas Guntur Madura tidak yakin dengan yang sudah tadi kita bicarakan terkait apa solusinya? Mas kita mungkin bisa rapi itu kita lakukan itu untuk apa mengingatkan untuk apa namanya itu tidak bisa karena tidak bisa tidur di malam hari kemudian membuat kegiatan di siang harinya sehingga Mas Guntur bisa tidur di malam hari yang awal tidak tidur di kelas bahkan
bisa masuk ke apa namanya, masuk kelas di awal dan tidak tidur gitu. Selain itu mengingatkan dalam proses tidur lebih awal di malam hari. Yang membuat kamu tidak yakin sekarang apa? Ya karena apa itu manusia itu tiba-tiba tidur sendiri. Tiba-tiba tidur sendiri. Iya. Tidak tahu kenapa. Dia tidur sendiri, jadi malamnya Kalau tidurnya itu begadang dan terbangun. biasanya tuh kalau saya berdua, Ya. bangun itu biasanya jam 4 jam 5. Jadi bagaimana supaya kamu lebih siap dan lebih yakin nantinya bisa mengubah perilaku tidur yang sering dilakukan Mas Genta di kelas, bagaimana biar lebih yakin, meyakinkan lagi itu seperti apa caranya? Ya mungkin kurang tak kalau ini nyari aktivitas dari itu siap dulu lah Pak. Itu katanya kamu nggak yakin dengan cara itu. Ya kan juga saya yakin apa ya? Yakin apa? Cara menumbuhkan semangat diri apa? Kira-kira Mas Genta? Kalau saya tuh semangat itu sendiri gitu loh Pak. Itu Tiba-tiba menumbuhkannya semangat sendiri. apa yang merangsang semangat itu sehingga tumbuh sendiri? Ya kalau misalnya di kasih-kasihnya kayak apa aja gitu, aja gitu. Sekarang dengan mata pelajarannya Mas Genta suka nggak? Kurang juga. Nah itu termasuk juga masalah. Berarti bagusnya bagaimana? Ya lebih maju kan betul. Ya itu lebih bagus ke pelajarannya lebih harus bisa dipaksa suka, setidaknya awalnya dipaksa, tapi nanti jadi biasa. Sebetulnya Mas Genta datang ke sekolah itu dengan ilmu kan? Ya itu sih Pak. Seberapa butuh Mas Genta ilmu itu? Kan sekolah tujuannya juga ilmu. Nah, betul itu termasuk bisa dijadikan motivasi dan keyakinan kamu dalam apa kesungguhan untuk supaya tidak tidur lagi di kelas ketika belajar. Apalagi kira-kira motivasi diri untuk suka dengan dengan mata pelajaran. Kamu pas mata pelajaran itu kamu Bisa bersemangat. ya yang paling gak semangat mata pelajaran kamu. Ya paling cuma itu saja. Bahasa Indonesia itu alasannya Ya karena apa ya? Ada itu loh. Ya betul Pak. Sering nggak direspon gitu. enggak. Berarti kamu mengulang lagi jawabannya atau bagaimana? Usahakan supaya nanti bisa jadi respon yang baik. Ya nggak apa-apa. Diulang lagi, ditanyakan kembali. Terus itu yang kemudian membuat kamu bosan. Nah itu coba tetap dicari cara kamu sendiri untuk bagaimana supaya jawaban kamu direspon, mungkin diulang lagi. Nah, atau mungkin kamu tunjuk tangan dulu. Nah, sudah dilakukan. Jadi apakah hal itu berhasil? Nah itulah makanya pelan-pelan nanti bisa membantu kamu sehingga kamu tetap semangat. Satu harus suka dengan mata pelajaran atau yang membuat kamu tidak semangat dihilangkan, diganti dengan hal-hal yang positif yang membuat kamu semangat dan kamu punya masa depan. Aku masa depan. Masa depan saya setelah lulus sendiri Iya. saya pengennya tuh sekolah yang begitu. Yang negeri. Karena kamu punya cita-cita di masa depan. Saya dulu jadi admin. Admin. Wah di sana apa saja kan? Ya banyak kan Apa aja? yang mulai
fisik yang kuat, terus otak yang cerdas. Nah itu yang namanya rasa malas, ya. Sopan santun bagus. Itu termasuk dalam kategori termasuk disiplin, tanggung jawab, kejujuran. Itu bagus. Nah itu termasuk pola supaya meningkatkan kualitas motivasi kamu untuk tidak dijujurkan. Ingat cara cita-cita, pernah menuliskan cita-cita kamu di tembok atau ditempel di mana? Ya pakai pintu Pakai pintu ditempel lain. Mengingatkan kamu itu termasuk menggali mimpi-mimpi. Itu termasuk juga bisa menambah motivasi kamu untuk terus belajar. Oke, bagus mas. Jadi terkait dengan di kelas ini, hal-hal yang sudah kita bicarakan barusan, apakah kemudian bisa memberikan energi positif yang meningkat sehingga kamu nantinya tidak akan mengulang lagi atau membiasakan lagi untuk tidur di kelas? soal untuk kedepan ini mungkin tidak. Oke, sejauh apa keyakinan terkait ini? So apa ya? Pokoknya bisa melakukan cuma tidur di kelas bisa lah. Ya. Apa di kelas hal yang mungkin bisa menyibukkanmu sehingga kamu tidak bisa tidur? Ya, makanya juga kalau misal ya Pak, kalau lagi ngerjain terus doang, Ya. selesai terus kan cari materi-materi. Lain betul. Coba disibukkan dengan menambah materi-materi baru yang lain. Itu bisa kamu banyak kegiatan. Bisa pakai cara itu untuk bisa menambah kegiatan supaya disibukkan dengan banyak kegiatan sehingga kamu lupa kebiasaan kamu tidur. Jadi tetap kamu terjaga selama belajar. Yakin ya, Mas, bisa berubah setelah ini. Iya, Banyak dan selalu ingat dengan cita-cita, selalu ingat dengan hidupnya, sering membantu kamu, memotivasi kamu dan mempunyai harapan besar dari diri. Ingat cita-cita kamu menjadi wujud tidak akan mulai sekarang kamu keluar dari kelas ini. Masuk kelas, masuk pelajaran, masuk pelajaran baru, disiplin baru, dan lagi tidur dan sikap baik dan muslim. Oke, terima kasih kita bisa kelas. Sampai ketemu di jam pelajaran saya. terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gubernur Mafita Abimani. Saya siswa dari kelas 9D. Saya merasa senang dan gembira setelah diajak diskusi dengan Bapak Ibu. Dan saya banyak mendapatkan motivasi serta jalan keluar agar saya terbiasa tidak tidur di kelas. Salah satu motivasi agar saya dapat menghilangkan sikap negatif saya yaitu tidur di kelas dengan cara melakukan kegiatan positif di siang hari agar dapat lelah ketika di malam hari dan dapat tidur lebih cepat di malam hari.